Gua Hafiz 125. Romario 138. Gue Arta 159. Ikan kerapu macan. Ikan ini hidup di habitat berkarang sehingga disebut juga ikan kerapu karang. Ikan kerapu macan pada umumnya hidup di perairan karang pantai dengan kedalaman 1-3 meter. Pada umumnya, ikan kerapu macan menyenangi air laut dengan salinitas 33-35 ppt. Kerapu macan mempunyai sifat hidup soliter, di mana hidupnya tidak bergerombol, baik saat mencari makan maupun dalam keadaan bahaya. Namun, pada saat akan memijah, kerapu macan akan bergerombol. Ini terjadi beberapa hari setelah bulan purnama penuh pada malam hari. Menurut Wardana tahun 1994, ikan kerapu macan diklasifikasikan sebagai berikut, termasuk ke dalam kelas Pisces, subkelas Telestei, ordo Perchomorphi, subordo Perchoidea, divisi Perciformis, famili Serranidea, subfamili Epinepelinea, genus Epinepelus, spesies Epinepelus fuscoguttatus. Alat dan bahan yang digunakan saat proses identifikasi yaitu yang pertama ada nampan. Fungsinya yaitu sebagai wadah untuk meletakkan ikan kerapu macan, gunting untuk membedah ikan, pisau untuk mengkuliti kulit ikan dan membantu proses pembedahan ikan, milimeter blok untuk mengukur panjang ikan dengan presisi yang baik serta sebagai alas saat pembedahan, sarung tangan lateks untuk melindungi tangan saat pembedahan, penggaris untuk mengukur panjang ikan dan panjang usus, tisu untuk membersihkan alat dan sisa darah, dan ikan kerapu macan. Identifikasi morfometrik kerapu macan. Bobot ikan kerapu macan saat dibeli yaitu 166 gram. Nah, selanjutnya kita akan mengukur morfometrik dari ikan kerapu macan. Yang pertama, panjang total ikan kerapu macan yaitu 22,5 cm, panjang standar 18,5 cm, panjang kepala 8 cm, panjang moncong 2 cm, diameter mata 1,5 cm, panjang sirip kaudal 4 cm, lebar sirip kaudal 4,5 cm, lebar badan ikan kerapu macan 6 cm, panjang sirip dorsal 1 7,5 cm, panjang sirip dorsal 2 5 cm, lebar sirip dorsal 1 2 cm, lebar sirip dorsal 2 2,3 cm, panjang sirip dada 4 cm, panjang sirip perut 3 cm, panjang sirip anal 3 cm, dan lebar sirip anal 2 cm. Meristik ikan kerapu macan. Selanjutnya kita akan menghitung meristik ikan kerapu macan. Yang pertama sirip dorsal 1. Pada sirip dorsal 1 ini terdapat 10 sirip keras. Pada sirip dorsal 2 terdapat 14 sirip lunak. Pada sirip dada terdapat 13 sirip lunak. Pada sirip perut terdapat 1 sirip keras dan 9 sirip lunak mengeras. Pada sirip anal terdapat 3 sirip keras dan 7 sirip lunak mengeras. Dan pada sirip ekor terdapat 14 sirip lunak mengeras. Ikan kerapu macan ini memiliki garis linea lateralis. Jumlah sisik di garis linea lateralis ikan macan ini yaitu 90 sisik. Jumlah sisik dari belakang operkulum sampai depan sirip anal yaitu 40. Jumlah sisik dari belakang operkulum sampai depan sirip dorsal yaitu 26. Dan jumlah sisik dari belakang operkulum sampai depan sirip ventral yaitu 14.
Nah, sebelum membedah ikan kerapu macan, kita akan membahas dulu nih morfologi dari ikan ini. Ikan kerapu macan ini memiliki bentuk tubuh memanjang dan gepeng, atau disebut juga dengan kompres. Bentuk mulut ikan kerapu macan ini serong ke atas dan melebar. Letak mulutnya superior, yaitu bibir bawahnya itu menonjol ke atas. Tubuh ikan kerapu macan ditutupi oleh sisik yang mengkilap. Bentuk sisiknya itu stenoid dan terdapat bercak loreng mirip bulu macan. Ikan kerapu macan ini memiliki sistem integumen, yaitu terdiri dari kulit yang berfungsi sebagai protektif, misalnya melindungi jaringan di bawahnya dari gangguan mekanik. Yang sama seperti ikan lainnya, yaitu mengeluarkan mukus atau lendir. Kulit tubuh ikan kerapu macan dipenuhi dengan totol-totol hitam yang rapat. Sirip dadanya itu berwarna kemerahan, sedangkan sirip lainnya mempunyai warna tepi coklat kemerahan. Bentuk sirip kaudal homosexual rounded. Bentuk giginya itu yaitu canin. Ikan kerapu macan ini juga memiliki alat bantu pernafasan, yaitu berupa labirin. Selanjutnya kita akan membedah ikan kerapu macan, mulai dari anal ke depan operculum. Pada saat pembedahan ini kita harus hati-hati agar organ dalam ikannya tidak hancur. Nah, setelah ikan dibedah, kita akan memisahkan organ-organ dari ikan kerapu macan. Sistem pencernaan pada ikan kerapu macan sama seperti ikan pada umumnya. Adapun panjang lambung ikan yang kami identifikasi adalah 3 cm. Lambung ini berfungsi sebagai penampung makanan dan pencernaan zat-zat yang ada di dalam makanan yang dibantu oleh enzim yang ada di dalam lambung. Panjang usus ikan kerapu macan yang kami identifikasi yaitu 26 cm. Usus ini berfungsi sebagai organ untuk mencerna makanan, juga sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus ikan kerapu lebih pendek dari tubuhnya karena ikan kerapu termasuk ke dalam jenis ikan karnivora. Panjang usus juga mempengaruhi tingkat penyerapan sari-sari makanan pada usus. Insang pada ikan kerapu memiliki jumlah 4 pasang, di mana insang terluar berhubungan langsung dengan air sehingga ditutupi oleh operculum. Insang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya gill arch, gill filament, dan gill rocker. Selanjutnya kita akan mengkuliti kulit dari ikan kerapu untuk melihat sistem otot dari ikan kerapu ini. Otot ikan kerapu mempunyai jenis otot piscine. Otot ikan kerapu terdiri dari beberapa bagian seperti bagian atasnya itu bagian epaksial, bagian bawah, bagian hipaksial, muscular superficialis, myomer, myoseptum, dan septum skeletogenesus horizontal. Bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan berkaitan dengan fungsi gerak ada 4, yaitu otot okulomotor, otot hipobranchial, otot branchiometrik, dan otot apendikular. Selanjutnya dapat dilihat sistem rangka dari ikan kerapu ini. Rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, dan berfungsi pula dalam pembentukan butir-butir darah merah. Berdasarkan letaknya, tulang sebagai penyusun rangka dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang aksial, tulang visceral, dan tulang apendikular. Tulang aksial ini terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk. Tulang visceral ini terdiri dari lengkung insang, tulang-tulang pada bagian kepala yang tidak termasuk dalam tulang tengkorak. Sedangkan tulang apendikular ini terdiri dari rangka anggota badan seperti jari-jari sirip dan tulang sirip.
Oke, setelah melakukan identifikasi terhadap ikan kerapu macan, jangan lupa untuk membuang sisa-sisa organ dalam dan lateks ke dalam kresek. Selanjutnya dilakukan pembersihan dengan mencuci alat-alat yang telah digunakan. Sekian. Sekian. Terima kasih.